banyak dari kalian ya mungkin sering lihat rumor-rumor pemain-pemain kita yang main di abroad ya. Ya kayak rumor-rumor mereka terutama baru-baru ini nih yang bilang kayak, oh Bang J bakal ke Premier League. Oh Justin Hubner yang paling banyak nih bakal main di Wolverhampton. Guys, kita harus realistis aja. Pemain kita nggak bakal, ya untuk sekarang ya, untuk saat ini nggak bakal ada yang bisa masuk di Premier League. Bahkan di level kita masuk Pildun aja, itu kalau kita ukur lebih gampang dibandingkan pemain kita main di Premier League. Ini bukan gua ngeremehin, tapi ini fakta gitu. Mau sejago apapun pemain kita di klub mereka, susah buat masuk Premier League. Well, kenapa gitu? Kayak pasti kalian bingung, kenapa? Mungkin lu asal ngomong lah gitu. Ya, gue ngomong berdasarkan governing body endorsement. Nah, jadi governing body endorsement itu apa gitu? Ya, governing body endorsement itu ya ibarat kata sebuah peraturan lah yang kita juga bisa katakan sebagai izin kerjanya para pemain-pemain yang non-UK citizen, artinya bukan warga negara UK, itu bisa main di Liga Inggris itu tuh. Nah, di sana itu mungkin kan pernah dengar kan kayak, oh harus ranking berapa baru bisa main di Premier League, negara kita harus ranking top 50 lah, top 10 lah. Itu iya satu, tapi bukan cuman itu doang guys. Jadi pertama-tama ya kalau negara yang rankingnya top 10 ya, itu tuh kita free pass gitu. Top 10 sampai top 50 tuh kita free pass. Jadi misal contoh Indonesia itu di top 50. Terus let's say Justin Hubner itu mau main di Wolverhampton di Premier League, di tim utamanya. Ya udah, gampang, boleh gitu, langsung gas aja. Nah, tapi kalau di bawah top 50 itu mereka harus lihat dulu menit bermain pemainnya kita di klub, di negara kita gitu tuh. Kayak contoh Justin nih, kan Indonesia tuh bukan di top 50. Nah, jadi tim Premier League itu tuh harus lihat Justin main gak tahun lalu, dia main berapa match gitu buat timnas gitu, kayak sebanyak 60% gak atau sebanyak 80% gak, karena harus sebanyak 60-80% baru kita diakui gitu. Kalau kita rankingnya di bawah 50 di atas 50 ya, kita harus cek dulu kayak international appearance-nya pemain kita gitu. Terus kedua juga terkait menit bermain mereka di liga mereka gitu. Jadi contoh, let's say Bang J nih kemarin dari Venezia, kan rumornya mau ke Aston Villa. Mereka bakal cek juga selain dari international appearance-nya kayak berapa banyak dia main buat timnas gitu pada musim ini. Mereka bakal cek juga di Venezia dia berapa banyak mainnya gitu. Dia starting nggak? Kalau dia bukan starting juga nggak bakal diambil gitu sama tim Premier League. Bukan nggak bakal diambil, tapi nggak boleh diambil sama segala tim Premier League. Ini sesuai aturan dari GBE-nya. Terus yang ketiga, kompetisi kontinental ya kayak UCL atau di Asia tuh ACL, UEL gitu tuh. Nah, itu tuh berpengaruh banget gitu. Kalau ada pemain kita ya yang pengalaman main di UEL, let's say di Europa League, contoh kayak Kevin Dix, terus Kevin Dix kan UCL juga pernah, Sandy Walsh gitu tuh. Itu itu jadi poin juga buat mereka untuk bisa masuk ke Premier League. Tapi balik lagi, cek menit bermain mereka juga di liga gitu. Dan keempat, posisi klubnya di liga mereka gitu tuh. Jadi contoh, tadi contoh Kevin Dix nih, misalnya dia di Mönchengladbach nih. Dia musim depan mau pindah ke PL. Ya kita harus, PL harus cek dulu. Kayak, oh Mönchengladbach itu ranking berapa gitu. Kalau misalnya di bawah klasmen, rankingnya buruk gitu, ya udah nggak diambil gitu. Dan mereka ada indikatornya juga, kayak kalau misalnya di tengah klasmen itu mereka dapat berapa poin gitu. Nah tapi nggak dapat full point kalau misalnya mereka juara grup lah, atau at least masuk di top 4 gitu tuh. Itu alasan poin keempat itu tuh. Nah, selain poin keempat, ada juga poin kelima. Kan tadi kan posisi di liga kan, posisi klubnya di liga ya, posisi akhir. Nah, ini posisi akhir klubnya di kompetisi kontinental. Nah,
Jadi kalau pemain yang mau masuk Premier League itu harus ngelihat pas mereka main di klub sebelumnya ya, pas main di kompetisi kontinental, itu tuh mereka terakhir di mana gitu tuh, masuk 8 besar gak, masuk 4 besar gak, masuk runner up gak gitu. Karena ya ini dilihat banget gitu, baik mereka main di UCL, UEL, ACL, Conference League gitu, itu dilihat banget. Dan pasti kan ada tanya kan kayak, lah kalau misal ada pemain yang nggak pernah main di kompetisi kontinental gimana? Contoh kayak Elkan Bagot, dia nggak pernah main di kompetisi kontinental. Apakah dia masih bisa masuk Premier League? Nggak bisa. Ya, itu peraturan dari GBE gitu. Buat non-UK players yang belum pernah main di Continental League, Continental Competition, ya nggak bisa gitu. Harus terima faktanya. Dan yang terakhir, mereka lihat juga kualitas liganya. Jadi mereka itu kayak Liga 1 juga sih, sekarang udah kasih kategorinya lah. Misal kategori pertama tuh La Liga gitu, liga-liga yang besar gitu, yang mewah gitu, yang kompetitif gitu. Itu diutamakan gitu. Kalau makanya lihat kan kita liga pemain kita tuh let's say yang dari Liga 1 gitu, mau ke Premier League itu sama sekali susah banget. Karena pasti Liga 1 Indonesia itu tuh, atau yang sekarang disebut Super League, itu dikategorikan di yang rendah banget gitu. Mereka ada berapa kategori ya? Kalau nggak salah 6 gitu atau lebih. Dan sama juga pemain-pemain kita yang main abroad ya, mereka bakal lihat kategori liga yang mereka main itu di mana gitu. Nah, itulah yang bikin susah untuk pemain kita. Sebenarnya bukan cuma pemain kita ya, bukan pemain Indonesia doang, tapi pemain satu ASEAN susah untuk masuk ke Premier League saat ini. Mungkin gitu dulu ya guys, jangan lupa subscribe dan like video ini.